Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarabila Islamesita. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Studi Kasus Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Nyonya D G1P0000 dengan usia kehamilan 27 minggu dengan masalah anemia ringan di wilayah kerja Puskesmas Margasari, Kota Balikpapan tahun 2020. Ya, untuk ANC kunjungan ke-1 tanggal 7 bulan 11 2020, subjektifnya Nyonya D mengatakan hamil anak pertama, tidak pernah keguguran, HPHT 30 April 2019, tafsiran persalinannya tanggal 7 bulan 2 2020. Ibu mengatakan susah tidur pada malam hari dan kadang-kadang baru bangun tidur terasa pusing sejak 1 November 2019. Objektifnya pemeriksaan umum, keadaan umumnya baik, kesehatan komposmentis, berat badannya 52 kg, nilainya 28, tekanan darahnya 120/70, nadinya 74, respirasi 21, suhunya 36,5. Pemeriksaan fisiknya, untuk mata konjungtiva tampak anemis, sklera tidak tampak iterik, payudara bersih, ada hiperpigmentasi pada areola, mamae, puting susu kiri dan kanan menonjol. Abdomen pembesaran sesuai masa kehamilan, tidak ada bekas operasi. TFU-nya 24 cm, Leopard 1 teraba bokong, Leopard 2 punggung kanan, Leopard 3 teraba kepala, Leopard 4-nya konvergen. TBJ-nya 1860 gram, DJJ 142 kali per menit. Pemeriksaan penunjang darah HB-nya 9 gram per dl. Untuk asesmennya, diagnosa G1P0000, usia kehamilan 27 minggu, janin tunggal hidup intrauteri, presentasi kepala. Masalahnya anemia ringan, dasar dari data subjektif, kadang-kadang saat bangun tidur terasa pusing. Data objektifnya pemeriksaan fisik, mata konjungtiva tampak anemis, pemeriksaan darah HB 9 gram per dl. Masalah potensialnya anemia sedang. Untuk planningnya, yang pertama membina hubungan baik dengan ibu dan keluarga, menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa hasil pemeriksaan dalam batas normal dan keadaan janinnya baik, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, memberikan KI tentang anemia, memberikan KI tentang tanda bahaya pada kehamilan trimester 2 dan kebutuhan ibu hamil trimester 2. Setelah itu menganjurkan ibu untuk rutin mengkonsumsi tablet tambah darah, menganjurkan ibu untuk rutin melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatannya dan pendokumentasian. Ya, untuk ANC yang kedua, tanggal 8 bulan 1 2020, subjektif ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan, gerakan janinnya aktif lebih dari 10 kali per hari, istirahat tidur siang 1 jam, tidur malam 7-8 jam, makan 3 kali per hari dan minum air putih 8 gelas per hari. Untuk objektifnya, pemeriksaan umumnya baik, kesehatannya komposmentis, berat badannya 56, nilainya 25, tekanan darahnya 120/80, nadinya 80, respirasi 20, suhunya 36,8. Pemeriksaan fisik, mata konjungtiva tidak tampak anemis, sklera tidak iterik, palpasi untuk TFU 30 cm, Leopard 1 teraba bokong, Leopard 2 punggung kanan, Leopard 3 teraba kepala, Leopard 4 diffingren. TBJ-nya 2790 gram, auskultasinya DJJ 145 kali per menit. Pemeriksaan penunjang darah HB-nya sudah naik 11,3 gram per dl. Ya, untuk planningnya, yang pertama menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada ibu dan janinnya dalam keadaan baik, serta hasil dari pemeriksaan darah HB ibu naik menjadi 11,3 gram per dl. Yaitu selanjutnya memberikan KIE tentang tanda-tanda persalinan dan persiapan persalinan, lalu mengajarkan ibu untuk senam hamil. Selanjutnya menganjurkan ibu untuk rutin melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan. Lalu yang kelima menganjurkan ibu untuk rutin mengkonsumsi tablet tambah darah dan kalk yang diberikan oleh bidan. Setelah itu melakukan pendokumentasian, melakukan pencatatan pada manajemen kehamilan.
Untuk ANC yang ketiga, tanggal 16 bulan 1 2020, subjektif, ibu mengatakan mengeluh nyeri pinggang, gerakan janin aktif lebih dari 10 kali per hari, ibu makan 3 kali per hari dan minum 8 gelas kali per hari. Istirahat tidur siang 1 jam dan tidur malam 7-8 jam. Untuk objektifnya, pemeriksaan umumnya baik, kesehatan kompos mentis, tekanan darah 120/70, nadinya 92, respirasi 20 kali per menit, suhunya 36,2. Pemeriksaan fisik, inspeksi, matanya konjungtiva tidak tampak anemis, sklera tidak ikterik. Palpasinya untuk TFU 31 cm, leopard 1 teraba bokong, leopard 2 punggung kanan, leopard 3 teraba kepala, leopard 4 divergen. TBJ-nya 3100 gram. Auskultasinya untuk DJJ 136 kali per menit. Untuk planningnya, yang pertama menjelaskan hasil pemeriksaan, lalu memberikan KIE dengan nyeri pinggang, lalu memastikan apakah ibu sudah melakukan kontrol kehamilan di fasilitas kesehatan, lalu memastikan ibu rutin mengkonsumsi tablet tambah darah dan kalk yang diberikan oleh bidan. Lalu selanjutnya menganjurkan ibu ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami tanda-tanda persalinan. Untuk swab INC kala 1 fase laten, dari data subjektif kala 1, ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah pada tanggal 25 Januari 2020 jam 7.56. Kemudian ibu pergi ke Rumah Sakit Medika Utama Permata Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2020. Ibu mengatakan belum keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, tetapi hanya kencang-kencang hilang timbul yang ibu rasakan. Lalu Nyonya D kembali pulang ke rumah karena bidan mengatakan masih belum ada pembukaan. Pada tanggal 26 Januari 2020 pukul 00.00, ibu mengatakan kencang-kencang yang dirasakannya semakin sering dan semakin sakit serta keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, sehingga Nyonya D memutuskan untuk segera pergi ke rumah sakit. Lalu setelah tiba di rumah sakit, pada pukul jam 1.30, Nyonya D langsung dilakukan pemeriksaan dalam oleh bidan dan didapatkan pembukaan 5 cm. Ibu mengatakan tidak dipasang infus. Setelah itu untuk kala 2 pada pukul 02.50, bidan memberitahu kepada ibu dan keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap. Kemudian bidan melakukan amniotomi dan bidan mengatakan ketuban jernih. Ibu melahirkan bayinya pada pukul jam 3.05 WITA. Secara normal bayi lahir segera menangis. Ibu mengatakan dari pembukaan lengkap sampai dengan bayi lahir sekitar 15 menit. Untuk kala 3 pada pukul 3:06 WITA, 1 menit setelah bayi lahir, ibu mengatakan disuntik bagian paha kanan. Plasenta lahir 5 menit setelah bayi lahir, dan setelah itu ibu mengatakan tangan bidan masuk ke dalam jalan lahir untuk membersihkan sisa plasenta. Setelah bayi lahir, ibu tetap tidak dipasang infus. Untuk kala 4-nya, ibu mengatakan jalan lahirnya robek akibat persalinan dan langsung dilakukan penjahitan jalan lahir oleh bidan. Setelah melahirkan, ibu mengatakan langsung dipasang KB IUD. Untuk asuhan bayi baru lahir 16 bulan 1 2020, untuk data subjektifnya, Nyonya D mengatakan bayi lahir pukul 3:05 WITA, lahir normal, segera menangis, jenis kelamin laki-laki, beratnya 3100, panjangnya 47, lingkar kepala 34, lingkar dadanya 33, lingkar perutnya 33, lilanya 10. Mengatakan bayinya dilakukan IMD 1 jam sampai kurang lebih pukul 4:05. Setelah dilakukan IMD, bayi dilakukan penyuntikan imunisasi hepatitis B dan vitamin K yang dilakukan oleh bidan. Untuk swab PNC, yang pertama tanggal 28 bulan 1 2020, subjektifnya ibu mengatakan ASI keluar sedikit. Untuk objektifnya, pemeriksaan umumnya baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya 120/80, suhunya 36,5, nadinya 80, respirasinya 20. Pemeriksaan fisiknya untuk payudara simetris, terdapat pengeluaran kolostrum, terdapat hiperpigmentasi pada areola, puting susunya menonjol. Untuk abdomennya simetris, tidak ada bekas operasi, terdapat linea nigra, tidak hasil tes TFU-nya 2 jari di bawah pusat. Untuk vagina tidak tampak varises, terdapat pengeluaran lochia rubra berwarna merah, konsistensinya cair dan bergumpal. Untuk pada bagian perineumnya tidak tampak udem dan luka jahitan masih tampak basah. Asesmennya diagnosa P10000, postpartum spontan hari kedua. Masalahnya ASI keluarnya sedikit. Diagnosa masalah potensial tidak ada.
kebutuhan segeranya, anjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya. Untuk planningnya, yang pertama menjelaskan hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal, yang kedua mengejarkan ibu untuk melakukan senam nifas, lalu memberikan KIM mengenai tanda bahaya masa nifas, lalu memberikan KIM mengenai perawatan luka jahitan, kebutuhan nutrisi ibu nifas, dan ASI eksklusif, lalu mengajarkan posisi menyusui dan teknik menyusui yang benar. Ya, selanjutnya menganjurkan ibu teratur menyusui bayinya agar hisapan bayi pada saat menyusui ke ibu akan merangsang produksi hormon oksitosin dan prolaktin yang akan membantu kelancaran ASI. Lalu selanjutnya melakukan pijatan oksitosin pada ibu untuk membantu merangsang pengeluaran ASI ibu. Lalu selanjutnya membuat kesepakatan dengan ibu mengenai jadwal kunjungan selanjutnya. Ya, untuk swab PNC yang kedua, tanggal 11 bulan 2 2020, subjektifnya ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan, ASI keluarnya sudah banyak. Ibu mengatakan darah nifasnya masih keluar sedikit berwarna kuning kecoklatan. Ibu dapat beristirahat, lalu ibu makannya teratur dan BAK-nya 4-5 kali per hari, BAB-nya 1 kali per hari. Untuk objektifnya pemeriksaan fisiknya, untuk pemeriksaan umum baik, TTV-nya 120/70, suhunya 36,6, nadinya 83, respirasi 21. Pemeriksaan fisiknya payudara terlihat tidak simetris, terdapat pengeluaran ASI. Abdomen simetris, tidak ASI tes, TFU tidak teraba, genitalia vulva tidak udem, sudah tidak terdapat pengeluaran lokea, luka jahitannya sudah kering. Untuk asesmennya diagnosa P1-0000, postpartum spontan hari ke-14, masalah tidak ada, diagnosa potensial tidak ada, masalah potensialnya tidak ada. Untuk planningnya menjelaskan hasil pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan fisik nifas ibu dalam keadaan normal. Lalu memastikan tidak adanya tanda-tanda bahaya nifas seperti perdarahan yang banyak dari jalan lahir ibu. Lalu memastikan bahwa ibu dapat menyusui dengan teknik dan posisi menyusui yang benar dan memberikan kesepakatan dengan ibu untuk dilakukan kunjungan masa nifas selanjutnya. Ya. Untuk PNC yang kedua, tanggal 25 bulan 2 2020, subjektifnya yaitu ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan. Ibu tidur malam kurang lebih 6 jam, tidur siangnya 1 jam, ibu makannya 3 kali porsi baik, BAK-nya 4-5 kali per hari, BAB-nya 1 kali per hari. Ibu dapat menyusui bayinya dengan baik. Objektifnya pemeriksaan umumnya bayi kompos mentis, tekanan darahnya 110/80, suhunya 36,5, nadinya 80, respirasi 21. Pemeriksaan fisiknya payudara terlihat tidak simetris, terdapat pengeluaran ASI. Abdomen simetris, tidak ASI tes, TFU tidak teraba. Genitalianya vulva tidak udem, tidak tampak varises, tidak ada tanda-tanda infeksi. Asesmennya diagnosa P1-000, postpartum spontan hari ke-28. Masalah tidak ada, diagnosanya atau masalah potensial tidak ada, kebutuhan tindakan segera tidak ada. Untuk kliniknya menjelaskan hasil pemeriksaan fisik pada Nyonya D, hasil pemeriksaannya umum dalam keadaan normal. Selanjutnya menganjurkan ibu untuk kontrol IUD dan USG untuk mengevaluasi keadaan ibu dan memastikan ibu telah ber-KB. Untuk neonatus yang pertama, tanggal 28 bulan 1 2020, subjektifnya ibu mengatakan bayi dapat mencari dan mengisap puting dengan baik. BAB-nya 4 kali per hari, dengan konsistensi lunak warna hijau kehitaman. BAK-nya 4 kali per hari dengan konsistensi cair warna kuning jernih. Bayi mandi 2 kali per hari. Pemeriksaan umumnya baik, TTV-nya nadi 138, panjangnya 44, suhunya 36,8. Untuk berat badannya 3.200, tingkar kepala 34, tingkar dadanya 33, lilanya 10. Pemeriksaan fisiknya mata simetris, tidak ada kotoran dan perdarahan, hidung tidak ada pengeluaran dan pernafasan cuping hidung, lubang telinga bersih, tidak ada kotoran, mulut mukosa mulut lembab, leher tidak ada kelainan, dada simetris, abdomen simetris, tali pusat berwarna putih segar, tidak terdapat perdarahan tali pusat dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Genitalia tidak ada kelainan, ekstremitas jari tangan dan jari kaki simetris, lengkap dan bergerak aktif.
Untuk asesmennya, diagnosa neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 2 hari. Masalahnya tidak ada, masalah potensial tidak ada, kebutuhan segera tidak ada. Untuk planningnya, memberitahu ibu bahwa bayinya dalam keadaan sehat, lalu memberikan KM mengenai tanda-tanda bahaya bayi seperti demam, bayi kurang, malas menyusu, dan lain-lain. Lalu memberitahu ibu mengenai perawatan tali pusat, yaitu dengan teknik bersih dan kering. Setelah itu memberi kesepakatan dengan ibu untuk kunjungan ulang neonatus selanjutnya. Ya, setelah itu neonatus yang kedua tanggal 11 bulan 2 2020 subjektifnya yaitu ibu menyusui dengan 1-2 jam sekali. Ibu tidak memberikan makanan atau minuman dan minuman lain selain ASI. BAB-nya 4 kali per hari. BAK-nya 7-8 kali per hari. Bayi dimandikan 2 kali sehari. Bayi tidur sepanjang hari. Lalu bayi dapat senyum spontan dan bisa diajak bermain. Objektifnya pemeriksaan umumnya baik, nadinya 128, respirasi 36, suhunya 36,6. Beratnya 3.400, panjangnya 49, lingkar kepalanya 34, lilanya 10 cm. Untuk pemeriksaan fisik, dada simetris, tidak ada retraksi di dinding dada, lalu abdomen simetris, tali pusatnya sudah putus dan kering, tidak ada tanda-tanda infeksi, lalu ekstremitasnya pergerakan aktif. Asesmen, diagnosa neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan hari ke-14, masalahnya tidak ada, diagnosa atau masalah potensialnya tidak ada. Setelah itu untuk planning, memberitahu ibu bahwa bayinya dalam keadaan sehat. Setelah itu memberikan KE kepada ibu dan keluarga menjaga kehangatan bayi, dan yang terakhir membuat kesepakatan dengan ibu untuk kunjungan berikutnya atau saat ada keluhan. Untuk neonatus yang ketiga tanggal 25 bulan 2 2020 subjektifnya ibu menyusu dengan ibu 2-3 jam sekali. Ibu tidak memberikan bayi makan dan minum kecuali ASI. BAB-nya 3-4 kali per hari, BAK-nya 4-6 kali per hari. Bayi dimandikan bayi 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Bayi tidur sepanjang hari dan hanya bangun jika haus dan popoknya basah. Objektifnya pemeriksaan umum baik, nadinya 128, respirasi 35, suhunya 36,8. Beratnya sudah 3.800, panjangnya 50, lingkar kepala 35, lilanya 11. Pemeriksaan fisik, dada simetris, tidak ada retraksi dinding dada, abdomennya simetris, tidak teraba benjolan atau massa, ekstremitasnya pergerakan aktif. Untuk asesmennya, diagnosis neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan hari ke-28. Masalah tidak ada, diagnosis atau masalah potensial tidak ada, kebutuhan segera tidak ada. Ya, untuk planningnya, yang pertama memberitahu ibu bahwa bayinya dalam keadaan sehat, yang kedua memberikan KI tentang imunisasi dasar bagi bayi. Untuk swab KB tanggal 25 bulan 2 2020 subjektifnya ibu mengatakan tidak ada keluhan selama penggunaan IUD, ibu tidak sedang atau memiliki riwayat penyakit hipertensi, diabetes, jantung, dan lain-lain. Ibu mengatakan ibu makan 3 kali per hari, BAK-nya sebanyak 4-5 kali per hari, BAB-nya sebanyak 1 kali per hari, tidur siangnya kurang lebih 1-1,5 jam per hari, tidur malamnya 6-7 jam per hari. Mandinya 2 kali per hari. Untuk sekarang belum ada keluhan untuk hubungan seksual. Objektifnya pemeriksaan umum baik, kesadaran kompos mentis. Untuk tanda vitalnya tekanan darah 110/80. Suhunya 36,5, nadinya 80, pernafasan 21. Pemeriksaan fisik, payudara terlihat tidak simetris, terdapat pengeluaran ASI. Abdomen simetris, tidak asitas, tidak ada nyeri tekan. Untuk genitalianya, vulva tidak udem, tidak tampak varitas, tidak ada tanda-tanda infeksi. Untuk asesmennya, diagnosa P1000, akseptor KB IUD. Dasar ibu mengatakan menggunakan KB IUD setelah melahirkan pada tanggal 26 Januari 2020. Masalah tidak ada, diagnosis potensial tidak ada, kebutuhan segera memotivasi ibu segera melakukan pemeriksaan USG untuk melihat posisi IUD.
Ya, untuk pendingnya di sini menjelaskan hasil pemeriksaan fisik kepada Nyonya D, hasil pemeriksaan secara umum dalam keadaan normal. Yang kedua menjelaskan kembali pada ibu tentang efek samping, keuntungan dan kerugian KB. Setelah itu membantu ibu untuk melakukan pemeriksaan USG untuk mengecek posisi KB IUD-nya. Untuk kehamilannya pada kunjungan pertama tanggal 7/11/2019 usia kehamilan 27 minggu didapatkan data subjektif ibu mengatakan mengeluh pusing ketika bangun dan dari pemeriksaan konjungtiva tampak anemia serta dari pemeriksaannya penunjang HB-nya 9 gram per dl. Menurut Dinkes 2015, klasifikasi HB 9-10,9 gram per dl masuk dalam kategori anemia ringan dan menurut Nirwana 2011 mengatakan bahwa anemia merupakan penyakit yang sering dialami oleh ibu hamil disebabkan karena zat besinya kurang atau karena asupan makannya tidak memenuhi standar. Menurut pendapat penulis, tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan praktek karena asuhan yang diberikan untuk mengatasi anemia pada ibu hamil sudah sesuai. Ya, untuk persalinan, dalam pengajian data subjektif ibu mengatakan saat memasuki proses persalinan usia kehamilan Nyonya D yaitu 38 minggu 3 hari. Sesuai pernyataan menurut Kemenkes Republik Indonesia 2016, persalinan dianggap normal jika proses terjadinya pada usia kehamilan cukup bulan tanpa disertai adanya penyulit. Menurut pendapat penulis tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan praktek. Ya, untuk bayi baru lahirnya, dalam pengajian data subjektif, ibu mengatakan bayi lahir tanggal 26 Januari 2020 pukul 3:05 Wita lahir normal, segera menangis, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan data sekunder asuhan BBL dilakukan 1 jam pasca IMD. Pemeriksaan antropometri yang dilakukan, berat badannya 3.100 gram, panjangnya 47, lingkar kepalanya 34, lingkar dada 33, lingkar perutnya 33, lilanya 10 cm, serta asuhan yang diberikan oleh bidan pada bayi Nyonya D diberikan injeksi vitamin K, imunisasi hepatitis B, dan antibiotik berupa salep mata. Setelah itu, sesuai pernyataan menurut Kemenkes RI 2016, bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan beratnya sekisar 2.500 sampai 4.000 gram. Dan menurut Saifuddin, denyut jantung bayinya itu yang normal 110 sampai 180 kali per menit. Untuk suhunya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk pernafasannya normal 40 sampai 60 kali per menit. Ya. Untuk penulis berpendapat karena kondisi bayi yang telah stabil, penulis dan bidan segera memberikan asuhan BBL sebagai upaya untuk mencegah defisiensi vitamin K, memberikan kekebalan tubuh pada bayi terdapat penyakit hepatitis, dan mencegah terjadinya infeksi pada mata bayi. Menurut pendapat penulis, tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktek karena asuhan yang diberikan sudah sesuai. Untuk nifasnya pada kunjungan pertama tanggal 28 Januari 2020 postpartum hari ke-2. Dari hasil pengkajian data subjektif didapatkan ibu dapat beristirahat setelah proses persalinan, sudah dapat makan dan minum setelah seperti biasa serta mengeluh ASI-nya keluar sedikit. Untuk teorinya, menurut Rahayu 2016 bahwa pijat stimulasi oksitosin untuk ibu menyusui berfungsi untuk merangsang hormon oksitosin agar dapat memperlancar ASI. Menurut pendapat penulis, tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan praktek karena asuhan yang diberikan sudah sesuai. Untuk neonatus, pada kunjungan pertama tanggal 10 Februari 2020 neonatus cukup bulan usia 2 hari setelah bayi lahir. Hasil pengkajian data subjektif ibu mengatakan bayi dapat mencari dan mengisap puting dengan baik, serta bayi telah BAB dan BAK. Dan hasil pengkajian objektif keadaan umumnya baik, pemeriksaan tanda vital baik. Setelah itu sesuai teori, menurut Waliani 2014 kunjungan neonatal ke-1 dilakukan pada kurun waktu 6-48 jam setelah lahir. Hal ini dilaksanakan adalah
jaga kehangatan tubuh bayi, berikan ASI eksklusif, dan rawat tali pusat. Menurut pendapat penulis, tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan praktek karena asuhan yang diberikan sudah sesuai. Ya, untuk keluarga berencana, dalam pengkajian data subjektif, ibu mengatakan menggunakan KB IUD pemasangan dilakukan pasca melahirkan tanggal 26 Januari 2020. Selama memakai KB IUD belum ada keluhan yang dirasakan. Asuhan yang diberikan menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan USG pada hari ke-40 mengecek posisi KB IUD tersebut. Untuk teorinya, hasil pengkajian data subjektif, ibu mengatakan menggunakan KB IUD pemasangan dilakukan pasca melahirkan tanggal 26 Januari 2020. Selama pemakaian KB IUD belum ada keluhan yang dirasakan. Asuhan yang diberikan menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan USG pada hari ke-40 untuk mengecek posisi KB IUD tersebut. Kalian merasakan nyaman dan mengkontrasepsi IUD untuk mencegah terjadi kehamilan. Menurut pendapat penulis, tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan praktek karena kontrasepsi IUD yang digunakan tidak berpengaruh produksi ASI melihat menyade dalam masa menyusui. Ya, terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.